Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai deret Fourier. Akan kita kaitkan dengan konsep yang telah kita pelajari sebelumnya, dan nantinya akan kita lihat bagaimana aplikasinya pada penyelesaian masalah PDP. Jadi ingat kembali bahwa kalau kita punya fungsi yang terintegralkan pada suatu interval minus L sampai L, mana L-nya itu merupakan bilangan real positif, maka ekspansi Fourier dari fx itu diberikan oleh yang berwarna hijau ini, ya, dengan koefisien-koefisien A0, AN, dan BN-nya diberikan oleh ekspresi yang berada di dalam kotak biru ini. Dan reaksi pertama kita ketika melihat ialah banyak sekali yang harus dihafal ya, dan banyak sekali yang harus dihitung. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dari konsep yang sebelumnya telah kita pelajari, bahwa kalau kita punya fungsi fx ya pada suatu interval minus L sampai L, ingat kembali bahwa cos npx per L, sin npx per L, dan 1 ya, itu merupakan basis-basis dari ruang fungsi yang kita tinjau, sehingga fx itu dapat diekspansi oleh 1 cos npx per L, sin npx per L dengan koefisien-koefisien dari ekspansinya itu merupakan hasil kali dalam dari si fungsi fx itu dengan basis yang bersesuaian. Jadi ini fx dengan 1 yang dinormalisasi, jadi dibagi norm 1 kuadrat. Untuk AN juga sama, AN merupakan hasil kali dalam dari fx dengan basis yang kita tinjau ya, si cos npx per L dibagi dengan norma dari basisnya ya. Kemudian si BN juga merupakan hasil kali dalam antara fx dengan sin npx per L dengan panjang si sin npx per L kuadrat gitu ya. Ini menormalisasi. Ternyata kita lihat bahwa bentuk yang di dalam tulisan biru itu akan sama dengan bentuk yang di dalam kotak biru. Ya, jadi tidak perlu dihafal sebenarnya, hanya perlu mengingat konsep yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, bagaimana dengan hitungannya? Sebenarnya hitungannya bisa disederhanakan jika kita meninjau fungsi-fungsi yang khusus. Ya, jadi yang pertama, kalau kita meninjau f-nya itu merupakan fungsi genap, maka kita bisa sederhanakan perhitungannya. Oke. Gini ya. Kita akan lihat bagaimana ekspresi A0, AN, dan BN-nya. Perhatikan bahwa fx-nya itu merupakan fungsi genap. Jadi integral atas suatu fungsi genap ya, integral dari suatu fungsi genap atas interval yang simetris itu sama dengan 2 kali ya. Integral itu batasnya berubah dari 0 sampai L fx dx ya. Yang ini juga kita lihat bahwa fx-nya itu merupakan fungsi genap ya, genap. Dan cos-nya juga merupakan fungsi genap, sehingga ini semua juga merupakan fungsi genap hasil kalinya ya. Jadi akan sama dengan 2 per L integral dari 0 sampai L fx dx. Jadi kita evaluasi di 0 gitu ya, instead of L. Nah, untuk yang BN-nya gimana? Ya, untuk yang BN-nya kita punya ini fungsinya fungsi genap, sin itu fungsi ganjil. Jadi hasil kalinya itu merupakan fungsi ganjil. Ini integral atas suatu fungsi ganjil atas suatu interval yang simetris itu sama dengan 0. Jadi kita punya fx-nya itu hanya A0 per 2 ditambah sigma dari AN cos npx per L, dimana n-nya itu dari 1 sampai tak hingga, dengan A0 dan AN-nya itu diberikan oleh yang merah ini ya, yang di dalam kotak merah ini. Ini ya, kita lihat bahwa cukup make sense ya. Kita punya fx-nya itu fungsinya fungsi yang genap, dia hanya diekspansi oleh suku-suku yang genap juga. Dia punya nama khusus sebenarnya, ini dipanggilnya deret cosinus Fourier gitu. Karena hanya punya suku cosinusnya aja, tidak ada term sinusnya. Nah, bagaimana untuk fungsi yang ganjil? Nah, ini untuk fungsi yang ganjilnya begini ya. Seperti sebelumnya kita punya f-nya ganjil, untuk A0 dan AN-nya itu integralnya akan sama dengan 0, dan untuk BN-nya itu sama dengan 2 per L integral 0 sampai L fx sin npx per L.
Kita lihat bahwa si fx-nya juga hanya diekspansi oleh fungsi sin, dimana bn-nya diberikan oleh yang biru ini. Ya, dia dipanggil deret sinus Fourier. Saya rasa cukup sekian ya. Nantinya kita akan lihat aplikasinya pada penyelesaian masalah PDP.